Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 1 adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Untuk itu, apa saja indikator yang akan kita capai pada hari ini? Yang pertama, menjelaskan pengertian sumber daya alam. Kedua, mendeskripsikan potensi sumber daya alam hutan, tambang, dan kemaritiman Indonesia. Ketiga, mendeskripsikan fungsi dari sumber daya hutan, tambang, dan kemaritiman Indonesia. Sebelum masuk materi, saya akan bertanya kepada kalian. Pertama, apa yang kalian gunakan untuk menulis? Dari manakah bahan-bahan yang digunakan untuk menulis? Lalu, apakah bahan-bahan tersebut tersedia di Indonesia? Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah potensi atau segala sesuatu yang dimiliki oleh alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada dua jenis sumber daya alam. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus tidak akan habis. Terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hutan, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya, air, tanah, dan sinar matahari. Lalu, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya adalah sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus akan habis. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Mengingat banyaknya bermacam-macam dari sumber daya alam atau bentuknya, pada pembahasan ini kita akan berfokus kepada sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Kita mulai dari jenis sumber daya alam. Hutan. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, dan lain sebagainya. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sedangkan di Jawa sendiri, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi dari pertanian menjadi pemukiman penduduk. Beberapa hasil yang dapat diambil dari hutan antara lain: pertama, kayu meranti dihasilkan oleh Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kedua, kayu jati yang didominasi tumbuh di Jawa Tengah. Ketiga, rotan berada di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keempat, kayu cendana berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan kelima, akasia yang dominasi tumbuh di Jawa Barat. Jenis-jenis hutan. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan ini paling banyak terdapat di Indonesia. Ciri khasnya adalah ukuran pohonnya yang tinggi dan daunnya lebar dan selalu hijau. Kedua, hutan musim. Hutan musim ini biasanya terdapat pohon-pohon yang selalu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Ketiga, hutan sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselilingi pepohonan, banyak terdapat di semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Pulau Nusa Tenggara. Keempat adalah hutan bakau. Biasanya tumbuh di pantai yang terkena pasang surut air laut. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis ikan dan udang. Manfaat hutan pertama menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah. Keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida
sehingga suhu bumi terkendali. Kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Kedua, potensi tambang di Indonesia. Dengan melihat peta yang ditampilkan ini, sebagaimana kita ketahui, berdasarkan letak geologinya, Indonesia terletak di antara dua lempeng dan dua sirkum pegunungan muda. Karena itu, di Indonesia banyak sekali bahan-bahan tambang. Gambar berikut menunjukkan bahan-bahan tambang yang ada di Indonesia. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak digunakan untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dan beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya. Contohnya seperti yang berada pada daerah Bantul, Yogyakarta. Di tengah potensi angin yang melimpah, pemerintah mulai membangun pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Contohnya di Desa Ngentak Tadi, Pantai Pandan, Simo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memiliki pembangkit listrik tenaga angin dan panel surya. Ketiga, potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut di Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya kemaritiman atau sumber daya pesisir yang dapat dimanfaatkan adalah sumber daya perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Baiklah, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.